ditemani oleh dua jagoan kepakan sayap dari Astra Motor Racing Team Jogja bersama dengan Honda Enventus Illegal SCK Racing Team Irfan Ardiansyah dan juga yang lain-lainnya. Yes, ini dia teman-teman semuanya, Robi Sakera yang akan berada di grid ketiga. Keempat adalah Chandra Hermawan, Husni Zainul Fuazi. Yes, Alfi Husni berada di grid yang kelimanya. Muhammad Fadil Musyafi, pembalap muda kita yang tadi sempat terjatuh pada saat sesi qualifying, namun dia akan bangkit dan akan fight kembali, berada start di urutan ke-6-nya. Abdul Gofar, teman-teman bisa melihat dari grid 25 sampai 30. Davino Britani akan berada di grid 30 ya, teman-teman semuanya. Teman-teman, kita bisa melihat nanti lap yang akan mereka jalankan sebanyak 10 laps. Pastinya ini akan sangat panas sampai lap akhir nantinya untuk bisa kita menonton secara baik di siang hari ini dengan cuaca yang on point dari Pertamina Mandalika International Circuit dan banner berbentangan di langit dari Pertamina Mandalika International Circuit, energizing by Pertamax Turbo. Salah satu sponsor kita juga, pastinya terima kasih untuk Pertamina, dan total 31 rider. Pastinya menggunakan dari fuel ataupun bensin dari Pertamax Turbo yang sangat-sangat baik, memiliki oktan yang baik untuk bisa dipacu dengan maksimal. Jangan lupa di subscribe, give your thumbs up, jangan lupa diberikan like-nya di sana teman-teman semuanya. Kita akan melihat persaingan dan juga inilah dia top sporter. Wow, luar biasa, favorit ini YouTube, dimana jangan lupa juga memberikan hashtag dukungan nomor pebalap kalian. Gunakan hashtag ataupun tagar ataupun pagar dan silakan berikan nomor start mereka. Contoh 56 ataupun pagar 56 Galang Hendra Pratama. Contoh seperti itu. Dan juga ada lagi, ada Jorhan ataupun Joshua Mbeu, di mana dia juga memiliki favorit ini YouTube, top supporter, pembalap ataupun pendukung-pendukungnya sangat-sangat banyak. Kita bisa langsung menganalisa untuk teman-teman melihat, bukan hanya kolom komentar diisi keramaiannya dengan kolom komentar, namun melainkan teman-teman bisa akan langsung kita update berapa jumlah persentase untuk bisa mendapatkan top supporter di sana. Dan lihat teman-teman semuanya, mereka sudah berada di tikungan terakhir dari Pertamina Mandalika International Circuit. Kita memiliki 17 tikungan dari sirkuit kebanggaan Indonesia, di mana beberapa minggu yang lalu MotoGP di tahun 2025 sukses kita helatkan dengan sangat-sangat baik. Di sini hadirin sekalian, bendera merah sudah dibentangkan oleh rekan flag marshal kita untuk segera memulai jalannya race pertama dari Pertamina Mandalika Racing Series untuk hari Sabtu ini. Kita lihat bahwa ada total 31, benar-benar mereka, ini dia teman-teman semuanya, kita lihat bersama-sama, bendera merah sudah ditarik. Sesaat lagi lampu akan segera dihidupkan. Inilah dia untuk race pertama kita dari National Sport 250 cc. The light is on and the light is off. Let's go! Restart untuk National Sport 250 cc race yang pertama, di mana yang paling terdepan Aldias Aksal Ismaya, sang lokal rider dari Mataram, Lombok lebih tepatnya, langsung berusaha untuk bisa meninggalkan para kawanannya berada di tikungannya pertama. Kali ini ada satu nama mulai menusuk, motor yang sangat-sangat nyentrik warnanya. Ada Dexa Almer berada di urutannya kelimanya. Kita tunggu berada di urutan kedua 27, sepertinya Andi Farid Isdihar langsung memborong di urutan keduanya. Namun harus berhati-hati, ada di belakangnya tepat salah satu leading point terbanyak, yaitu adalah Robi Sakera di kelas ini, yang dimana dia ingin memperlebar jarak poinnya dengan area Agaska dibanding Laksana yang melakukan startnya kurang baik, berada di grid yang ke-17. Namun kali ini change position, Andi Gilang dari ART Jogja mulai memberikan perlawanan. Ada Irfan Ardiansyah juga, motor berwarna orange dari teman-teman Enventus di sana. Teman-teman semuanya hadirin sekalian, para pemirsa, mulai terpecah belah posisi mereka. Kali ini kita akan tunggu, turn 10 sudah dilewati, di mana turn yang paling berbahaya untuk mereka melakukan dari manuver-manuver ekstrim, namun mereka masih bisa mengontrol. Ini baru satu lap, masih panjang perjalanannya, mereka
mereka harus selesaikan. Irfan Ardiansyah, dua jagoan kepakan saya berada di urutan 1 dan 2. Tajamnya Garputala mulai berasa ada perlawanan di sana. Oh, sedikit melebar dari Irfan Ardiansyah, langsung dimaksimalkan dengan nomor 69. Ada Aldias Aksal Ismaya dan Robi Sakera masih memantau di urutan keempatnya. Kemarin kegerangan dari Dexa Almar sepertinya harus sedikit melorot. Dia mendapatkan jatah wildcard pada saat di Eropa kemarin beberapa minggu yang lalu untuk menggantikan slot yang kosong dari Aray Agaska dibanding Laksana yang begitu padatnya event di Eropa sana. Dan terlihat inilah dia result dari lap yang pertama. Kita akan melihat siapakah yang leading dari posisi kali ini. Yap, Andi Farid Isdihar, Andi Gilang, rajanya di tahun 2024 untuk kelas ini nampaknya mulai kembali mengancam di barisan terdepan. Aldias Aksal Ismaya, Irfan Ardiansyah, Husni Zainul Fuazi ataupun Alfi Husni dari Ziar dan juga Chandra Hermawan si diam-diam mematikan mulai mengancam di urutannya kelimanya. Robi Sakera agak sedikit turun dan ditemani oleh Dexa. Masuk lagi satu, Felix Putra Mulya si Bangau Putih yang mulai mengancam tahun ini cukup banyak berkecimpung di dunia balapan di Eropa, menemani di kelas WSSP 300 dan di event-event yang lainnya. Dia mulai kembali lagi ke negaranya sendiri, akan memberikan catatan penting untuk rekornya dia sendiri pada saat seperti di ronde keempat kemarin. Dan terlihat sekarang yes, mereka sudah berada di tikungan ketiga dan keempat dan mulai masuk teman-teman semuanya. Inilah dia ataupun tikungan yang ke-10 kita dari logo tulisan Pertamina yang sangat-sangat besar. Gravel trap mereka hindari dari area curve di sana teman-teman semuanya. Masih Andi Gilang yang masih sangat kuat ditemani. Oh, Irfan mengambil dari sisi dalam, mulai berganti posisi. Irfan Ardiansyah juga ingin merasakan podium pertama pada saat race pertama kita kali ini dan memasuki. Inilah dia teman-teman dari Mandalika Aero Club, di mana leadnya yaitu adalah Leo Birds memantau pergerakan membawa banner yang besar. Oh, three-way. Oke, Felix Putra Mulya 306 mulai mengancam. Irfan Ardiansyah, tikungan paling keramat dari Pertamina Mandalika International Circuit, di mana saling silih berganti. Andi Gilang lagi dapat berada di urutan pertamanya. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya sudah berada bersama dengan partner saya, Mr. Ricky Sitompul, yang akan melihat pergerakan bagaimana keseruan, di mana semuanya memiliki cas yang sama dari urutan pertama sampai urutan yang ke-31. Silakan. Wow, benar sekali lagi Alexander Sitompul. Kita bisa melihat Andi Farid Isdihar ataupun juga Andi Gilang di tengah masa recovery daripada cederanya yang dilakukan oleh seorang Andi Gilang. Tapi kita bisa melihat posisi yang cukup baik dari seorang Andi Gilang saat ini memimpin dengan 1 menit 52 detik. Poin 589. The fastest man on the track adalah Felix Putra Mulya, Bangau Putih. Kali ini nampaknya berusaha untuk bisa terbang dengan tengahnya panasnya sirkuit Mandalika dengan 65 derajat. Poin 1 ini bisa dapat dibayangkan begitu panasnya dan pastinya terkikis dengan begitu mudahnya untuk ban daripada Pirelli untuk dengan ketangguhannya. Dan terlihat inilah dia gerbong kecepatan di posisi yang kedua. Irfan Ardiansyah sudah mulai turun. Felix Putra Mulya switchback position dilawan dengan baik oleh seorang Felix Putra Mulya. Jam terbang yang diberikan oleh Niti Racing kepada seorang Felix Putra Mulya ini membuktikan overtaking tikungan ikoniknya daripada Pertamina dan disambut dengan batik Sasambo. Saat ini terlihat mencoba dan juga mencoba lagi. Felix Putra Mulya baru saja melakukan late braking dengan baik tadi dan ini dibuktikan dengan Felix. Ini adalah barisan terdepan kita antara Felix Putra Mulya, antara Andi Gilang, antara Aldias Aksal Ismaya. Ingat, ini adalah lokal hero-nya dari Lombok. Dia mempunyai kans cukup besar naik di podium kemenangan. Dia adalah lokal hero-nya Lombok dan saat ini kita bisa melihat kuat lagi dan lagi dua motor Yamaha Honda. Irfan Ardiansyah, Dexa Almer Alvarezal kali ini harus turun, Alex. Dan terlihat teman-teman semuanya bahwa di mana ada satu nama Aldias Aksal Ismaya yang mulai membuat ancaman untuk Andi Gilang di sana. Namun dia melakukan defense yang sangat baik. Ada line yang berbeda-beda. Dexa Almer mengambil agak sedikit luar di sana. Namun ada 3 pebalap yang mulai melepaskan perangkap untuk bisa meninggalkan para kontender
Alexander yang tepat berada di belakang. Oh, hai salin sana. Luar biasa performance dari Irfan Ardiansyah melakukan sedikit show-nya pada saat di turn pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit. Kali ini lagi dan lagi Andi Gilang belum mendapatkan performance pintar terbaiknya. Sekali lagi untuk seorang Andi Gilang, dia memanfaatkan momentum ini, tapi kita memang ikat di mana seorang Andi Gilang adalah memang dikonsentrasikan untuk turun di balapan Asia Superbike 1000, tepatnya di Asia Road Racing Championship. Dan kali ini kita bisa melihat dengan motor lebih dengan cc yang lebih kecil, memungkinkan Andi Gilang lebih bisa berdansa saja di sana. Dia berusaha untuk bisa melakukan flat out dengan sangat baik, full throttle dilakukan dengan baik oleh seorang Andi Gilang, dan ini dibuktikan dengan baik oleh seorang Andi Gilang. Melakukan hard braking dicoba oleh Aldias Aksal Ismaya, tapi kembali lagi defensive line yang sangat baik oleh seorang Felix Putra Mulia yang menginginkan dirinya fight dengan seorang Andi Gilang. Felix Putra Mulia sisi bagian dalam mencoba untuk bisa melakukan defense-nya lagi dan lagi. Sektor ketiga yang kali ini menjadi kekuatan dari seorang Felix Putra Mulia. Ini dibuktikan Alex, dibuktikan dari seorang Felix Putra Mulia. Dia sering sekali bertemu dengan sirkuit di Eropa dengan flowing section saja di sana, dan ini membuktikan bahwa Felix semakin menambah jam terbangnya. Dan terlihat sudah ada tangkapan 2 kali melakukan kesalahan di area track limit, di mana dengan nomor start 7 yaitu adalah Muhammad Diandra Trihardika, dia harus berhati-hati bila mana tidak ingin mendapatkan penalti di sana karena dia melakukan shortcut ataupun cutting line di area ataupun lebih tepatnya dari tikungan 8 dan juga 9 yang benar-benar rolling speed cornering di sana teman-teman semuanya. Dan terlihat di sini bahwa Andi Gilang masih begitu kuatnya berada di urutan pertama. Settingan terbaik dari ART sepertinya bisa mengalahkan tajamnya garpu tala yang kali ini. Four-way sepertinya. Luke is coming from behind. Number 57 Muhammad Fadil Musyafi kali ini datang dari belakang dengan sangat cepat Alex. Ini membuktikan bahwa persaingan tidak hanya menjadi milik Felix Putra Mulia, Andi Gilang, ataupun juga lokal hero kita Aldias Iksal Ismaya. Irfan Ardiansyah harus berhati-hati karena kali ini nampaknya pebalap lain juga sudah mulai hadir. Muhammad Fadil Musyafi peserta dengan nomor start 57 yang saat ini kita bisa melihat bersama-sama nampaknya mencoba untuk bisa memberikan tekanan dan mencoba untuk bisa mengganti dominasi dari pebalap-pebalap di depannya. Yes, inilah dia salah satu jagoan dari Yamaha LFN HP 969 Global Ondolomon, Muhammad Fadil Musyafi, pebalap muda di mana umurnya 16 jalan 17 tahun. Oh, persaingan 2 pebalap kali ini. Irfan Ardiansyah mencoba mengganggu si bangau putih kita yaitu adalah Felix Putra Mulia, dan kali ini mereka berdua saja. Andi Gilang memaintain pace dirinya karena dia tahu masih ada banyak lap yang harus dia lakukan, di mana lap-lap akhir dia akan push the limit, full the throttle dari motor yang dia gunakan CBR 250 RR kali ini. Dan dengan Irfan Ardiansyah salah satu yang mengandalkan Honda juga dengan timnya, dan inilah dia salah satu tim menyaksikan secara langsung. Lihat ada Dana Diaksa sepertinya. Aditama, yes, dari Aditama. Support dari Aldias Aksal Ismaya juga di sana pastinya, yang dimana menjadi yang tercepat pada saat sesi qualifying. Mulai memasuki dari area krusial kita, masuk satu peserta dari livery dan juga motor. Apakah ini adalah Arai Agaska di Bani Laksana? Kemanakah pergerakan sang leading point kita Robi Sakera? Harus berhati-hati karena gap pointnya hanya 22 gap point saja dengan Arai Agaska di Bani Laksana. Dia mulai menancapkan namanya di barisan terdepan. Hadirin sekalian, para pemirsa, kita bisa melihat satu tempat akan menjadi perebutan yang sangat ketat sampai hari Minggu esok, sampai Super Pole Race juga akan berjalan, di mana 2 nama kandidat kita untuk menjadi National Championship di tahun 2025. Baik, kita bisa melihat juga sejauh ini mereka sudah hadir pada sektor yang pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit. Mereka baru saja keluar dari tikungan ketiga dan menuju ke tikungan yang keempat. Dan saat ini flowing section saja, full throttle. Lagi dan lagi Felix Putra Mulia mencoba dari sisi bagian dalam. Felix Putra Mulia mencoba bisa mengganggu laju daripada seorang Irfan Ardiansyah. Dan kali ini kita bisa melihat dari 10 total motor yang berada di depan, 2 diantaranya dengan mengandalkan Honda CBR 250 RR. Ini membuktikan dominasi yang begitu luar biasanya Yamaha, seperti layaknya Asia Road Racing Championship dengan Yamaha R3. Kita bisa melihat sudah bisa mulai melakukan perlawanannya, sudah bisa mulai melakukan fight backnya. Ini dibuktikan dengan baik hadirnya Felix Putra Mulia, hadirnya Arai Agaska di Bani Laksana, hadirnya Galang Hendra Pratama yang kali ini juga akan mengancam posisi terdepan di sana. Improve yang sangat luar biasa dari Galang Hendra Pratama yang melakukan start dari
posisi 18. Dia merangsek naik step by step, lap by lap, side by side di sana memperebutkan di tikungan yang sama antara dari Felix masuk Irfan Ardiansyah ditemani oleh Arai Agaska. Ada sedikit kontak terjadi namun tidak merubah line dari mereka semuanya. Nampaknya mereka masih benar-benar terlihat wise satu sama lainnya. Irfan Ardiansyah masih memaintain posisi pertamanya bersama dengan Andi Gilang dengan nomor 27-nya. Arai step by step melakukan start dari urutan-urutannya ataupun lebih tepatnya dari urutan 17. Sekarang sudah berada di posisi yang ketiga. Namun Irfan Ardiansyah akan langsung cut menuju ke first corner, berada di urutan ketiga sepertinya, dan Arai sekarang mulai naik perlahan-lahan 38. The local boy is back, the local boy is back. Dan kita bisa melihat inilah dia Arai Agaska di Bani Laksana. Ingat beberapa tahun sebelumnya kita bisa melihat hadirnya dia sebagai wildcard di Asia Road Racing Championship membuat dirinya bisa naik langsung di podium pemenang dari ARSC saat itu. Dan kali ini kita bisa melihat perlahan tapi pasti dengan settingan yang sudah sempurna, berbeda di saat qualifying time trial tadi. Kali ini Arai Agaska di Bani Laksana yang juga berkompetisi di kejuaraan Blue Crew balap di Eropa. Kali ini menunjukkan aksinya, mencoba mengganggu Andi Gilang. Big crash terjadi teman-teman semuanya. Ini kemungkinan berserakan bendera merah. Kemungkinan berserakan bendera merah karena kita bisa melihat dua pebalap tidak bangun di sana, Alex. Yes, terlihat nampaknya itu adalah turn 8 dan turn 9 yang dimana mereka melakukan rolling speed cornering, yang dimana itu adalah area paling krusial untuk terjadinya shortcut ataupun cutting line. Kita cukup terkejut pada saat movement dari kamera, nampaknya cukup banyak yang berjatuhan. Namun kita kembali lagi ke jalannya balapan, belum ada keputusan yang terjadi lebih signifikan lagi. Masih ada 4 lap lagi. Betul. Jadi apapun dapat terjadi di sini, walaupun memang kita tahu mungkin semuanya ingin mengatakan hentikan dulu balapan, tapi apapun juga kita bisa melihat safety is number one, our priority. Oleh karena itu kita bisa melihat apakah bendera merah akan dikeluarkan atau jalannya balapan akan berlangsung sebanyak 4 putaran lagi, Alex. Dan inilah dia teman-teman semuanya, nampaknya change position dari satu sama lainnya. Kemana kegerangan dari Felix Putra Mulia, apakah itu adalah sedikit impact terjadi? Dan inilah dia sedikit replay yang terjadi. High side sepertinya. Low side. Ini bisa dibilang mistake dari salah satu riders yang membuat jadi efek domino, bro. Alex. Ini sangat-sangat disayangkan. Sebenarnya walaupun memang di tikungan ini, di turn ini semuanya hanya tinggal mengandalkan open throttle, close throttle, tapi saat ini kita bisa melihat kesalahan kecil saja membuat gripnya bagian depan motor tidak bisa terkendali dengan baik. Oh no, sepertinya impact dari crash tersebut. Apakah Robi Sakera bersama dengan Alfi Husni ataupun Husni Zainul Fuazi, Joharan Beus, Rere, mungkin juga Renaldi Pradana, Herjun Atna juga terkena di sana. Kurang lebih ada 5 rider yang terkena impact cukup serius di sini. Jadi ini adalah chance besar untuk Arai Agaska di Bani Laksana menggeser dominasi leading point dari Robi Sakera, sang rookie yang baru saja hadir di tahun ini, yang menjadi juara umum di Underbone 150 di tahun 2024 lebih tepatnya. Andi Gilang dan juga rekan-rekan Marshall, rekan-rekan medik, shout out untuk mereka semuanya karena mereka begitu sigap langsung menghandle dari crash yang terjadi. Dan kita lagi back kembali untuk melakukan jalannya aktivitas balap. Inilah dia Andi Gilang masih leading dengan sangat-sangat baik. Aldias Aksal Ismaya, dan sepertinya 4 besar, ada 2 lokal hero kita ataupun lokal rider kita berasal dari Lombok, ada Arai dan juga ada Aldias. Tepat berada di 5 besar, dan inilah dia side by side bersama dengan Aldias. Sepertinya Aksal Ismaya, sang pembalap dengan qualifying tercepat kita pertama kali ini, mencoba dengan racing line yang berbeda. Nampaknya Arai Agaska di Bani Laksana dengan hotspot overtaking di tengah tikungan daripada Danantara Indonesia. Kita bisa melihat Arai Agaska di Bani Laksana, dia memang tidak mempunyai kecepatan seperti Irfan Ardiansyah dan juga Felix Putra Mulia, tapi dia tahu di titik mana dia bisa melakukan pengereman. Ini membuktikan bahwa kepintaran dari seorang dan juga keberanian dari seorang Arai Agaska di Bani Laksana yang kali ini leading di posisi yang pertama. Inilah dia memasuki lap-lap terakhir, detik-detik terakhir, 2 laps to go, 2 lap lagi, di mana sudah mulai masuk lagi, saling silih berganti. Aldias masih memimpin two-way di sana teman-teman semuanya, dari 2 jagoan Honda menemani berada di urutan kedua dan urutan ketiga. Arai mencari dan membidik celah terbuka dari 3 peserta terdepan mereka kali ini, dan terlihat ini hal yang sering dan juga lumrah terjadi. Benar. 3 ataupun 2 peserta yang begitu sibuk berada di depan celah terbuka, yang berada di urutan 3 ataupun 4
memaksimalkan dengan celah yang terbuka tersebut. Dan kali ini itulah dia tikungan yang cukup krusial, masih melakukan penanganan. Terima kasih banyak, dan di mana masih sahabat-sahabat Marshall Mandalika semuanya bekerja dengan sangat profesional, karena memang kita tahu dengan kita mendapatkan grade A yang bisa menyelenggarakan 4 kali kejuaraan dunia daripada Pertamina Grand Prix of Indonesia ataupun juga MotoGP. Jadi penanganannya sangat-sangat ekstra. Dapat dikatakan bahkan tadi Bapak Priyandi Satria mengatakan kami sudah siap apapun itu juga kami akan berusaha memberikan hal yang sama, penanganan yang sama, tidak hanya di nasional tapi juga di kejuaraan dunia. Kami akan lakukan hal yang sama. Itulah dia SOP balap yang tidak boleh ditolerir, Bro Alex. Yes, inilah dia teman-teman semuanya. Pastinya mereka akan terus fight sampai lap-lap akhir, dan terlihat saling silih berganti dari setiap meternya terjadi. Mereka terus mengoptimalkan, dan kali ini ada 3-way ataupun 2-way di sana untuk memperebutkan posisi kedua. Irfan kembali menemani dari sedikit melebar dari Andi Gilang, namun dia masih memiliki posisi yang baik di sini. Cukup kotor untuk seorang Irfan Ardriansyah. Ini dapat dibuktikan bahwa Irfan Ardriansyah mempunyai kecepatan. Dia tahu pace-nya cukup kuat. Dia tahu Honda CBR nampaknya bisa menguasai sektor 2 dan juga sektor 3 dengan sangat baik, Bro Alex. Ini dapat dibuktikan apakah seorang Irfan Ardriansyah akan naik di podium kemenangan. Dan inilah dia memasuki last lap, di mana satu tikungan sudah mereka lalui. Masih ada 16 rintangan tikungan di depan mata, dan akan terjadinya drama dan juga skenario panjang untuk bisa mendapatkan juara kita di race pertama. This is grand finale dari keseluruhan kelas kita, National Sport 250 cc. Mereka berjoget kiri kanan ditaklukkan dengan baik. Dua jagoan Honda mulai memperlebar jarak. Tidak ada sedikit gestur melihat ke belakang bahwa Aldias masih terlalu baik. Oh, ada Felix sepertinya mulai datang lagi. Arai agak sedikit menahan lajunya. Ada dua pressure yang sangat kuat dari belakang dari Arai. Galang dan juga Chandra Hermawan, si pendiam mematikan di sana. Dapat kita bisa melihat sejauh ini mereka sudah hadir pada tikungan ke-7, ke-8, dan sebelum mereka melakukan hard braking, inilah dia tikungan ke-10. Tikungan Pertamina terlalu saja melebar, a little bit slide terjadi oleh salah satu pebalap, Felix Putra Mulia. Sangat disayangkan dari row yang pertama, dia nampaknya kali ini agak sedikit mundur di sana, tapi kali ini Arai Agaska dibanding Laksana. Perhatikan, kita mempunyai 4 tikungan terakhir kali ini, Bro Alex. Perhatikan tikungan ke-15, tikungan in journey, tikungan ke-16 adalah faktor krusial untuk seorang Arai Agaska dibanding Laksana akan melakukan overtakingnya di sana. Dan terlihat di sini diapitnya Garputala, salah satunya yaitu adalah Aldias asal Ismaya Disis memasuki it's a two-way. Oh, two-way. Oke, nice. Masuk Irfan Ardiansyah. Arai Agaska dibanding Laksana. Inilah dia serangan daripada dirinya. Dan kita bisa melihat bersama-sama siapakah yang berada di urutan pertama kali ini. Aldias 69 sepertinya. Local Rider from Lombok membuktikan ketajaman dirinya sama seperti sesi qualifying di pagi hari tadi, dan berhasil finish di urutan pertama. Dan pastinya mereka tetap menjunjung tinggi sportivitas, memberikan selamat satu sama lainnya. Arai yang mungkin sedikit lagi menuju ke podium pastinya berhasil menggeser leading point dari Robbie Sakera yang terkena impact crash terjadi. Wow, what a race from Aldias Aksal Ismaya is really smart riders. Dia benar memanfaatkan momentum sampai kapan dirinya mampu untuk bisa melakukan full throttle dengan baik, Alex. Dan ini dibuktikan, inilah dia. This is the season grand finale for the Pertamina Mandalika International Circuit, tepatnya Pertamina Mandalika Racing Series. Dan baru saja race pertama Anda sudah disaksikan dengan baik untuk jalannya balapan dari National Sport 250 cc. What a race, what a congratulations for Aldias Aksal Ismaya from Yamaha BAF Yamaha Loop Akai Jaya MBKW Racing Team. Dan inilah dia teman-teman semuanya, hasil sudah kita dapatkan, dan pastinya selamat bagi para seluruh tim, bagi para seluruh juara, dan dimana battlenya benar-benar sangat panas dari lap pertama sampai checker flag ataupun petak-petak hitam putih, bendera finish dikibarkan untuk jagoan-jagoan di kelas National Sport 250 cc race yang pertama. Sesaat lagi kita akan menuju ke area podium bersama dengan partner saya dan juga area platform pastinya, yaitu adalah Ricky Sitompul. Dan congratulations for all the winners, Irfan Ardiansyah yang sedari tadi menemani Andi Gilang yang harus turun berada di urutan keempat. Sayang, seribu sayang untuk Andi Gilang di sana. Dan Arai Agaska dibanding Laksana, local rider juga yang menancapkan namanya di 5 besar. Dan congratulations
Dan sesaat lagi untuk final result kita akan segera displaykan ataupun unjukkan kepada teman-teman semuanya dan tampilkan untuk teman-teman semuanya. Mereka sudah 110% performance terbaiknya. Dan teman-teman dari NWN-SCK Ilegal pastinya begitu happy. Inilah dia Irfan Ardiansyah yang agak sedikit keletihan. Luar biasa Irfan, congratulations for your result. Dan ini dia jagoan kita 69 bersama dengan timnya Yamaha Buff Yamalup Akai Jaya MBKW2 Racing. Langsung disambut oleh timnya Albias Aksal Ismaya. Senyum maksimal di balik helm yang dia gunakan bahwa hari ini dia akan happy dari race pertama yang sangat-sangat melelahkan untuk seluruh rider pastinya. Dan kita lihat untuk urutan kedua si pendiam Chandra Hermawan dengan timnya Yamaha Yamalup SCM Group Aditama NHK RBT 34 STSJ GDT Berau benar-benar membuktikan berapapun saya start, saya akan maksimal dengan motor yang saya gunakan. Di mana 3 jenis motor yang kita gunakan, tapi dua pabrikan yang ada yaitu adalah Honda dan juga Yamaha. Namun jenis motor yang digunakan yaitu adalah CBR 250 RR dan juga R25 dan juga R3. Selebrasi Aldias Aksal Ismaya di sana teman-teman. Begitu happy-nya dia. Dan race pertama berjalan dengan mulus. What a drama, what a battle. Dan perwakilan dari tim Berau yang begitu happy, tim Aditama pastinya. Untuk Chandra Hermawan, namanya cukup digandrung-gandrungi di Asia juga beberapa round-round terakhir untuk tahun ini. Dan kita persiapan untuk melakukan sesi dari interview di area Park Fermi. Kami persilakan Ricky Sitompul untuk segera menghandle sesi interview di area Park Fermi. Dari Pertamina Mandalika Racing Series, baru saja balapan yang sangat seru, balapan yang nampaknya mulai terus menahan napas kita untuk tidak boleh berkedip sedikit saja dengan jalannya balapan dari National Sport 250cc. Kali ini kita sudah berada pada Park Fermi. 3 pebalap terbaik, 3 juara akan kita melakukan untuk sesi interview. Sudah bersama dengan kita yaitu adalah pebalap terbaik ketiga dari Honda NWN TUS Ilegal SCK Racing Team adalah Irfan Ardiansyah. Irfan, balapan yang sangat seru, balapan yang sangat ketat. Kamu mempunyai power dari motor Hondamu, kamu mempunyai pace yang sangat baik, tapi di akhir nampaknya podium ketiga yang menjadi milikmu. Apa komentarmu? Ya, saya cuma mencoba yang terbaik ya, karena dari awal sangat rapat antar pembalap lain. Jadi saya cuma mencoba strategi di last lap, tapi saya sedikit melebar, jadi ya harus pas di posisi ketiga. Melebarnya seorang Irfan Ardiansyah, apakah karena grip ban yang nampaknya sudah tidak bisa menaklukkan aspal dengan panas 65 derajat Celcius? Mungkin itu juga, tapi karena saya mungkin terlalu late break juga, jadinya nggak stop motornya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Irfan. Kita bertemu di podium kemenangan kali ini terbaik kedua kita akan kita panggilkan. Di mana hadirnya Chandra, mana dia Chandra? Pebalap dari Kalimantan Timur kita, Chandra. Silakan Chandra. Wow, Chandra luar biasa, tampil dari manapun juga ataupun juga you come is nowhere. Tidak ada yang menyangka bahwa kau datang, kau menang dan akhirnya podium kemenangan menjadi milikmu. Kira-kira apa komentarmu tentang jalannya balapan tadi? Tadi jalannya balapan saya mengalami kurang setup, jadi mungkin race 2 saya lebih baik lagi. Dan tadi sangat panas dan juga saya berusaha menghemat ban dan juga di depan rombongan yang penting nggak lepas rombongan, dan alhamdulillah saya menduduki podium 2. Asik, ada yang ingin kau sampaikan? Siapa yang ingin kau berikan ucapan terima kasih? Terima kasih kepada owner Yamaha Aditama Racing Team dan juga sponsor-sponsor dan juga mekanik dan juga keluarga, dan terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah.
Baik, terima kasih banyak Chandra. Kita ketemu di podium seremoni beberapa saat lagi. Dan inilah dia juara kita yang tampil dengan luar biasa. Sesi qualifying time trial di pagi hari tadi tampil dengan dominasi tercepatnya. The local boy is here. Our champion is our local boy dari Nusa Tenggara Barat. Siapa lagi kalau bukan Aldias Aksal Ismaya. Adias, Aksal Ismaya, luar biasa, congratulations, balapan yang sangat seru. Bahkan di saat tadi berulang kali harus melakukan overtaking fight yang sangat kuat antara dirimu dengan Felix Putra Mulya dan juga dengan Andi Gilang. Apa komentarmu? Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya berterima kasih kepada bos, tim, kru, manajer dan kedua orang tua saya dan istri saya yang memang ngidam podium. Siapa istrinya namanya? Ecot. Selamat ya. Kira-kira apa komentarmu tentang jalannya balapan tadi? Sangat-sangat fight yang sangat seru antara kalian semua. Dan hampir dapat dikatakan belum tentu sang qualifying terbaik pertama akan menjadi juara. Tadi jalannya race saya hanya mengikuti senior-senior saya yang di 250. Dan saya beberapa lap melihat celah dan di last lap saya mencoba mengambil dalam. Ternyata Mas Irfan dan Mas Andi Gilang lebih dalam. Saya mencoba ngerem lebih dahulu dan saya bisa memotong ke kanan. Ya, dan alhamdulillah saya bisa ke satu. What a smart move from kamu, luar biasa. Dan kita akan bertemu di podium seremoni beberapa saat lagi untuk Sport 250 cc. Teman-teman semuanya, inilah dia beberapa dari highlight untuk bisa teman-teman saksikan dari National Sport 250 cc. After start, going to the first corner, dan terlihat memang Aldias Aksal Ismaya mendominasi dengan sangat baik, memaintain jalannya balapan, memberikan kesempatan bagi para seluruh rider yang lainnya tampil all out untuk merasakan posisi pertama lap by lap-nya. Dan terlihat dari kamera dan juga sorotan drone dari tikungan krusial di U-turn tikungan 15 dan 16. Dan inilah dia salah satu fight yang menarik dari dua TPM yang berbeda antara Honda dan juga Yamaha yang begitu luar biasa tajamnya. Garputala dominasi masih sulit untuk dibendung. Dan inilah dia beberapa bukti crash dari peserta kita yang low side. Ada kehilangan gripnya di sana. Impactnya cukup banyak. Do not finish. Ada Dexa, ada Dinanta, ada Rinaldi. Oh, sayang Riri dan juga Robi Sakira, Alfi Husni, Jordan Beu, ada Yusuf Beu dan juga Herman. Dan inilah dia hasil akhir yang menentukan mereka berhasil finish di race pertama yang hampir terjadi kontak, melakukan save begitu baik dari Irfan Ardiansyah. Dan kita kembali lagi persiapan untuk menuju ke podium seremoni dari National Sport 250 cc. Selamat datang di Pertamina Mandalika Series. Tepatnya adalah Pertamina Mandalika Racing Series 2025 dengan grand finale, season finale kita. Dan saat ini kita akan masuk untuk podium seremoni yang pertama untuk National Sport 250 cc. Terbaik ketiga, pembalap asal Jawa Tengah dari Honda NWN TUS Illegal SCK Racing Team adalah Irfan Ardiansyah. Nice. Terbaik kedua kita hadirin sekalian. Kali ini hadir dari Kalimantan Timur dari Yamaha Yamalup SCM Group Aditama NHK RBT 34 SJ GDT Berau adalah Chandra. Kongres Chandra. Result teman-teman semuanya untuk bisa kita saksikan bersama-sama Aldias Aksal Ismaya yang benar-benar memiliki gap sangat tipis bersama dengan Chandra Hermawan dan juga Irfan Ardiansyah. Dan urutan 11 sampai 19 kita memilikinya. Dan sembari kita menyaksikan dari final result masih berjalannya dari prosesi podium seremoni untuk National Sport 250 cc. Dan setelah ini kita masih memiliki race berikutnya yang pastinya akan sampai sore hari nantinya untuk bisa kita saksikan dan juga kita bisa menonton langsung dari live streaming channel YouTube kita dari Mandalika Racing Series dan juga dari fanpage dari Mandalika Racing Series untuk Facebook. Jadi memiliki beberapa opsi, silahkan dipilih, silahkan dinikmati sesuai dan juga kenyamanan teman-teman semuanya. Yes, bahwa tadi jalannya balapan benar-benar sangat tight. Ada nama-nama besar seperti Rusman Fadil juga, Dwiki Hardiana Suparta juga tidak diam begitu saja.
Kali ini kita sudah beranjak menuju ke grid posisi, di mana safety car will be run ataupun akan segera berjalan, dan kita akan menuju ke race berikutnya, yaitu dari Superbike 1000 dan juga Super Sport 600 komunitas, di mana jumlah peserta memang tidak terlalu banyak. Kita memiliki 4 starter saja, dan 1 memang nampaknya masih menunggu konfirmasi apakah start ataukah memang tidak dilakukan jalannya start, karena memang mungkin akan sangat membahayakan bila mana terlalu memaksakan, karena ada impact terjadi tadinya pada saat jalannya komunitas 250 cc, yaitu adalah Mr. Eric Saputra yang harus tidak mengikuti ataupun do not start dari sesi kualifikasi. Inilah dia. Yap, kita melihat teman-teman semuanya bahwa di hari